Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-21. Pesan Injil dan bacaan pertama hari ini mengarahkan kita untuk tetap setia dalam iman kepercayaan kepada Allah. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-Nya ketika banyak orang meninggalkan Dia, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Hal yang sama ditanyakan pula kepada kita saat kita mendapatkan atau mengalami pergolakan, tantangan, penderitaan, atau saat kita merasa Tuhan jauh dari kita. Maka dari itu mari kita mohon supaya dalam Ekaristi ini saat kita menerima sabda, mendengarkan sabda, menyambut tubuh dan darah Tuhan, kita boleh dikuatkan karena hanya kepada Tuhan saja kita dapat pergi. Saudari dan saudara, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan penyelenggaraan Allah. Dan di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan kita, kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah sesama dan semesta. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan bahwa tubuh dan darah-Mu benar-benar makanan dan minuman untuk kehidupan kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Pada mula sabda kehidupan kekal, kepada siapakah kami akan pergi? Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Kristus Putra Allah yang menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kami sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataanku itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup
daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu aku telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Saya Pastor Paulus dari Tello, dari Paroki Santo Paulus Tello. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan, kalau saya salah kutip tolong diperbaiki, karena sudah lama tidak belajar sejarah. Ada ungkapan dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, demikian sejauh saya ingat, kalau salah tolong diperbaiki. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Itu ungkapan dari Presiden yang memberikan semangat kepada rakyat untuk berjuang dan setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia ini besar. Atau ungkapan sehari-hari bagi mereka yang lupa asal usulnya. Ada ungkapan juga mengatakan, kau itu seperti kacang lupa kulit. Nah, kalau sudah berhasil lupa mau asal usulmu dari mana. Bapak Ibu saudara-saudari, apa dan siapa kita pada saat ini dipengaruhi oleh sejarah masa lalu kita. Entah sebagai bangsa, sebagai umat, ataupun sebagai pribadi. Saya berdiri di mimbar ini juga dipengaruhi oleh latar belakang dari mana saya berasal. Saya berasal dari Flores, dari Larantuka. Di Flores itu, di tempat saya lahir dan besar itu, tidak ada orang lain kecuali orang Katolik. Jadi kalau kau pergi ke laut mau berenang, tanda salib dulu. Mau pergi mandi di kamar mandi, sebelum mandi tanda salib dulu. Semuanya serba tanda salib. Bahkan pencuri juga tanda salib dulu. Saking Katoliknya. Kita dipengaruhi hidup kita oleh latar belakang dari mana kita dibesarkan. Jadi kita tidak lupa. Seluruh isi kitab suci dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu memuat gambaran sejarah keselamatan kita. Dari mana kita berasal
dan kemana kita akan pergi. Kitab Kejadian menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan seluruh isi jagat raya termasuk kita. Dan kitab Wahyu menutupnya dengan cerita tentang kemana kita akan pergi. Jadi seluruh isi kitab suci adalah suatu perjalanan iman. Dari awal sampai dengan akhir di mana kita akan bersatu dengan Allah. Dalam bacaan pertama, Yosua mengajak umatnya untuk tidak lupa sejarah hidupnya tentang kasih Allah yang membebaskan umat ini dari perbudakan. Cinta Allah yang diberikan kepada umat pilihannya itu, dan mereka dijadikan oleh Allah menjadi umat pilihan. Sehingga sebelum dia meninggalkan dunia, Yosua memberikan pilihan. Karena sepanjang hidup mereka setelah mereka bebas dari perbudakan Mesir, umat pilihan ini ternyata tidak sungguh-sungguh untuk menjalani hidup. Kesetiaan terhadap panggilan hidup sebagai umat pilihan diragukan karena ada dewa-dewi asing yang disembah. Sehingga Yosua mau melihat atau mau meyakinkan dirinya apakah umat pilihan ini masih mau ingat kebaikan dan cinta Tuhan, dan masih mau berusaha untuk tetap setia kepada panggilan hidupnya sebagai umat pilihan. Yosua memberikan pilihan. Dewa-dewi asing dulu mungkin mereka pergi sembah itu gunung, sembah itu laut, itu batu besar, pohon besar, apa saja mereka sembah. Tapi ada juga dewa-dewi modern sekarang, di mana banyak umat sudah mengalihkan kesetiaannya bukan lagi kepada pilihan hidup, bukan lagi kepada panggilan menjadi anak Tuhan, tetapi kepada dewa-dewi asing yang lebih menjanjikan hal-hal yang sifatnya sementara. Kan Tuhan bilang dalam bacaan Injil, daging itu tidak ada gunanya, yang terpenting adalah roh hidup. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Yosua memberikan pilihan kepada umatnya untuk memilih apakah menyembah dewa-dewi asing atau tetap mau menyembah Allah yang setia kepada umatnya, walaupun mereka tidak lagi berjalan dan hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan, mereka katakan, kami akan tetap menyembah Allah yang setia, Allah yang tetap mau mengasihi, Allah yang mau mengampuni. Sementara dalam Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Setelah mengajarkan bahwa dia adalah roti hidup, barang siapa makan roti ini akan hidup. Orang bilang, siapa mau jadi kanibal di sini? Mereka tidak bisa memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Akhirnya banyak dari mereka, muridnya ini mau meninggalkan Yesus karena tidak bisa menerima ajarannya. Tidak mau berkorban untuk rela berkorban bersama dengan Yesus. Lalu kepada para muridnya Yesus bertanya kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain, kamu, apakah kamu tidak juga mau pergi? Petrus muncul dengan pernyataan kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Mungkin kita bisa lihat sedikit mengenai sejarah, tentang sejarah tadi toh saya bicara Petrus ini. Petrus ini kan salah satu Rasul Yesus yang paling kontroversial, agak aneh-aneh.
Waktu Tuhan mengatakan tebarkanlah jalanmu, dia katakan, saya ini nelayan, sepanjang malam saya sudah buang itu jalan di laut, tapi kami tidak tangkap apa-apa. Tapi setelah Yesus katakan itu, dia tebarkan juga, tapi dia protes dulu sebelum dia lakukan. Di saat Yesus berjalan di atas air, dia katakan, kalau benar kau Yesus, suruh saya jalan di atas air. Yesus katakan, jalan mau kau, turun kau jalan sudah di air. Pertama dia percaya diri, lama-lama bimbang dia, tenggelam. Pas Yesus bilang, Petrus kah, bagaya saja. Tadi bilang boleh-boleh, baik-baik saya mau jalan. Sekarang hanya angin goncang sedikit, kau bimbang, tenggelam, rasaku. Saya membayangkan kira-kira kalau mereka dekat tuh pasti Yesus bilang, Petrus kau begaya saja kau. Petrus lagi, di saat Yesus mau ditangkap oleh para serdadu, dia katakan, saya akan bela lu sampai kapanpun. Dia angkat orang punya pedang, dia kebas itu orang pun telinga. Berani katanya. Dan puncaknya, seorang anak kecil datang di malam yang dingin, di mana di dalam Tuhan Yesus sedang diadili. Seorang bocah kecil datang tanya, lu kan muridnya dia tuh yang ada di dalam? Dia bilang, enggak, saya tidak kenal. Berapa kali? Dia menyangkal? 3 kali. Sebelum dia sangkal Yesus, Yesus sudah bilang, kau begaya-begaya gitu Petrus. Sebelum ayam berkokok, you sudah menyangkal saya 3 kali. Dan ternyata benar. Tapi kenapa Tuhan masih mau memilih dia? Coba pikirkan itu. Orang yang kontroversial, orang yang buat lain daripada murid yang lain. Tapi Tuhan masih memilih dia. Di atas batu wadas ini aku akan mendirikan jemaatku. Kunci kerajaan surga akan kuberikan kepada Petrus. Nah, Petrus mengingat betapa Tuhan begitu baik kepadanya. Setia. Tuhan begitu mengasihi dia. Dan sebelum Yesus berangkat naik ke surga, yang terakhir Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dia bilang, iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Berapa kali Tuhan Yesus tanya? 3 kali. Supaya dosanya tadi 3 kali itu dihapus. 3 kali Yesus tanya. Dan dia dengan keyakinan yang penuh, aku mengasihimu lebih daripada segala sesuatu. Lalu Yesus katakan di atas batu karang ini dan seterusnya. Dan Petrus sepanjang hidupnya dia menyerahkan dirinya karena dia ingat betapa Tuhan begitu setia kepadanya. Betapa Tuhan mengasihi dan mencintai dia. Sampai dia juga memberikan dirinya disalib dengan terbalik dari Tuhan. Saya tidak pantas disalibkan seperti Tuhanku. Salibkanlah aku dengan kepala ke bawah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, ternyata mengikuti Kristus itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi dalam kehidupan kita saat ini banyak orang suka yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja. Kita tidak rela berkorban untuk mengorbankan sedikit waktu kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita sudah dirasuki, kita sudah dipengaruhi oleh dewa-dewi modern. Lebih berharga waktuku dengan siapa bisnis, dengan apa saja, daripada waktuku dengan Tuhan. Banyak kita sekarang jadikan materi dunia sebagai dewa kita. Itu yang paling penting. Padahalnya Tuhan hanya meminta kita datang di gereja 1 jam. Kalau pastornya khotbah agak lama 1,5 jam kok. Tapi kita selalu menolak. Pastor punya khotbah terlalu panjang. Bosan deh. Datang mau dengar, datang mau lihat pastornya atau mau datang menyembah Tuhan.
Kita mau yang enak saja. Mau saya kasih contoh yang enak-enak. Satu, di Makassar ini terjadi. Saya saksi matanya. Saya alami sendiri, saya lihat sendiri. Di depan kantor gubernur. Di situ kan biasanya biang keladi macetnya kan di situ. Lagi macet begitu. Di situ kan banyak putaran baliknya. Saya di belakang dan di depan saya ada satu motor. Mungkin dia sudah bosan menunggu untuk putar balik. Dia kasih berhenti motornya di situ. Dia angkat motornya yang berat itu lewat trotoar. Taruh di atas trotoar, dia dorong lagi sebelah, baru dia angkat lagi taruh di sebelah jalan. Saya garu-garu kepala. Lalu saya berdoa, Tuhan mudah-mudahan dia bukan Katolik. Aneh. Maunya gampang tapi ternyata susah deh. Tidak mau menunggu untuk putar balik supaya tertib dan nyaman dan selamat. Tidak. Contoh kedua itu di Makassar. Contoh kedua di Jakarta. Ini bukan saya saksi langsung tapi dari video. Di Jakarta itu kan ada jalur busway, ya toh? Nah sekarang ini jalur busway penyekatnya itu setinggi dada, tinggi sekali supaya motor tidak lagi keluar masuk. Tapi orang Indonesia masih punya akal itu. Dia masuk kok. Cung. Ternyata di depan itu barisan polisi lagi rahasia. Takut dengan polisi. Yang lain sudah ditangkap di sana, polisi lagi itu dengan administrasi dan segala macam. Ini 5 atau 6 motor begini mereka berhenti di tengah jalan. Ada 4, 5, 6 bis Transjakarta ini sudah menunggu di kelasong-kelasong begitu. Apa yang mereka buat? Sifat Indonesia, orang Indonesia kan gotong royong. Nah ini mereka bergotong royong, angkat motor harus lewat itu sekat itu yang setinggi dada, pindahkan dari busway ke jalan umum. Satu persatu, semua mereka itu. Apa yang terjadi? Yang terakhir ditinggalkan. Yang lain setelah lewat pergi mogok. Tinggal satu motor dan sendirian dan tidak ada satupun temannya yang tadi gotong royong itu mau bantu. Baru orang di situ teriakin, tahu rasa lu? Orang Indonesia. Lalu saya menonton itu video, saya berdoa lagi, Tuhan semoga itu anak-anak itu bukan Katolik. Dan cara hidup seperti itu mempengaruhi hidup iman kita juga. Mau yang gampang-gampang saja. Kita tidak mau rela berkorban untuk iman kita. Kita tidak mau rela berkorban supaya kita tetap setia. Dan kesetiaan itu menuntut pengorbanan. Kalau kita tetap mau setia pada Tuhan, kita harus rela berkorban, tidak bisa tidak. Dia tergantung di salib karena kesetiaan dia akan panggilan hidup untuk menyelamatkan dunia, maka dia bergantung di salib. Dan dengan salib ada kebangkitan. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Bagaimana kalau kita mau selamat, kalau kita tidak mau rela berkorban untuk hidup iman kita, berbuah kasih, persaudaraan, cinta dan perdamaian. Bapak Ibu saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, maka kita berdoa semoga hidup iman kita diuji. Kesetiaan kita kepada Allah diuji dengan setiap pengalaman hidup. Bukan hanya pengalaman yang menyenangkan hati kita, tetapi juga pengalaman pahit yang membuat kita semakin kokoh dan kuat. Maka pertanyaan Tuhan kepada para murid, dan hari ini dia juga bertanya kepada kita. Mari kita ambil pertanyaan ini dan menjawabnya dengan jujur dalam hati kita. Untuk menunjukkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak bisa digantikan dengan dewa-dewi modern. Pertanyaannya sama. Apakah Anda juga tidak mau pergi?
Amin. Kita berdiri dan memperbaharui iman kita. Bersama-sama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa kita di surga, asal dan tujuan hidup kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga Injil Yesus Kristus tetap menantang para pelayan gereja sebagai pesan yang selalu baru, dan semoga mereka mewartakannya dengan penuh keyakinan dan kehangatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang telah memilih untuk melayani Tuhan dalam imamat dan dalam kehidupan membiara, tetap membaktikan diri mereka kepada sesama dengan setia dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengucapkan janji setia satu sama lain dalam perkawinan bertumbuh terus-menerus dalam cinta kasih dan mencerminkan kasih Allah bagi gerejanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga tak seorang pun dari umat kita ikut-ikutan menyembah dewa-dewa palsu karena takut atau tidak peduli. Semoga kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi belajar hidup untuk orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang tidak mempunyai pegangan atau tujuan dalam hidupnya mulai menyadari bahwa Allah patut dikasihi dan disembah melalui hidup yang penuh iman, harapan, dan kasih dalam persekutuan kita sebagai umat Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi mereka yang mensyukuri anugerah pertambahan usia pada hari ini, juga atas berkat dan rahmat Allah dalam kehidupan mereka, dari Oma Caroline Kusniati, Renaldi Julius yang berulang tahun ke-25, dan Raditya Adrian Perkasa yang ke-8. Semoga mereka yang mengalami berkat penyelenggaraan kasih dan cinta dari Allah senantiasa menampakkan hidup mereka sebagai anak-anak Allah. Semoga mereka boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk juga menjadi saluran rahmat berkat Allah bagi siapa saja yang tinggal hidup bersama dengan mereka. Dan bagi mereka, Allah boleh menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan dalam menapaki pesiarahan hidup di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Opa Abdias Aris Gunawan, Oma Bernadette Maria Go Hognio, Oma Ira Lilianti, dan juga untuk Oma atau Ibu Maria Mude. Semoga mereka yang telah meninggal dunia boleh mendapatkan dan memperoleh kebahagiaan abadi, hidup kekal bersama Bapa di surga oleh karena peristiwa salib putranya. Semoga mereka boleh menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini, dan bagi keluarga yang ditinggalkan,
senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di dalam hati kita mempersembahkan, mendoakan permohonan intensi kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Allah, Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Tolonglah kami untuk tetap setia pada kasih-Mu dalam suasana kebebasan dan kepercayaan, agar Engkau menjadi Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami,
agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami yang disempurnakan olehnya menjadi persembahan Semoga kami yang disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Likuada, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus Nipa, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatan-Mu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 25 Agustus 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 17 dan 18 Agustus 2024 sebesar Rp16.997.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp8.055.000. Kolekte gereja perayaan kemerdekaan sebesar Rp569.000, kolekte pemeliharaan gedung perayaan kemerdekaan sebesar Rp245.000, kolekte misa requiem sebanyak 3 kali sebesar Rp1.470.000. Sumbangan untuk Gua Maria, Friendly Joseph sebesar Rp500.000, Adrian Joseph sebesar Rp500.000, Felicia Joseph sebesar Rp500.000, Mikael Joseph sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Marcelinus Gandut dan Florida Fatima Linur, pengumuman ketiga. Stephen dan Catherine, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Pertemuan Krisma diadakan setiap hari Rabu, pukul 6 sore sampai setengah 8 malam. Penerimaan akan berlangsung sampai hari Sabtu 31 Agustus 2024. 5. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 2 siang dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Izinkan saya 1-2 menit untuk bicara lagi. Saya Pastor Paulus dari Paroki Santo Paulus Stelo. Tadi Bapak Ibu umat masuk di gereja ada yang bagi-bagi amplop di bawah sebelum masuk gereja. Lalu itu ada kor di sana, namanya kor Avesiar. Itu abbreviation dari beberapa rukun di paroki. A itu rukun Santa Ana, V Veronica, Cecilia, Avesiar, Arnoldus. Jadi ini ada beberapa rukun, mereka bentuk satu kelompok kor untuk paroki. Kami datang untuk mengetuk pintu hati Bapak Ibu saudara-saudari umat Kristus Raja Andalas dengan tujuan untuk meminta atau memohon sumbangan dana seadanya untuk membantu kami dalam membangun pastoran. Paroki Santo Paulus Stelo sekarang berumur 25 tahun, tetapi di parokinya sendiri kami belum punya pastoran. Jadi para pastor itu masih kontrak dari rumah ke rumah. Kalau ada uang kita kontrak rumah yang lebih bagus, kalau nggak punya uang ya yang biasa-biasa saja. Tapi akhirnya kita berpikir untuk membangun rumah sendiri. Tapi ternyata kita tidak hanya membangun pastoran di paroki, tetapi paroki ini karena wilayahnya terlalu luas dibagi dengan stasi. Nah ini yang kor di sana, ini kor dari stasi Santo Petrus Rasul Antang.
Lalu dengan persiapan dalam rangka persiapan stasi untuk mau menjadi paroki, kami diminta untuk mempersiapkan fasilitas supaya ini stasi mau bisa menjadi paroki. Maka umat dengan semangat yang ada, kerjasama yang ada, mereka juga membangun pastorannya supaya pastornya datang, sudah ada tempat lagi, tidak lagi kontrak sana sini. Sehingga kami datang di sini mulai dari kemarin, kami merayakan Ekaristi bersama. Dengan tujuan itu tadi dibagi amplop dengan kemurahan hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk membantu paroki Santo Paulus Telo. Saya atas nama seluruh umat, pastorkan dan juga Dewan Paroki Santo Paulus mau menyampaikan limpah terima kasih kepada Bapak-Bapak Pastor, Pastor Agus dan Pastor Nando. Ini orang muda kita. Pastor Nando panggil saya Bapak karena memang saya tua sekali. Terima kasih untuk kedua pastor kita yang sudah dengan dewannya sudah memberikan kita kesempatan waktu untuk datang merayakan Ekaristi bersama. Terima kasih untuk seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas dengan kerelaannya, dengan sukacita, dengan kasih mau berbagi dengan Paroki Santo Paulus Telo sehingga pembangunan pastoran ini bisa diwujudkan. Pastoran di paroki sudah 1 tahun berjalan tapi belum selesai. Sedangkan di Antang kami baru mulai beberapa bulan lalu dalam taraf pembangunan fisiknya, strukturnya. Dengan doa dan sumbangan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semoga kami umat Paroki Santo Paulus Telo, Stasi Santo Petrus Rasul Antang tetap semangat. Karena sebagai orang Katolik, mau gereja di Andalas, mau gereja di katedral, mau gereja di Jerman, mau gereja di Portugis, mau gereja di mana saja, we are one. Nih gereja kita. Jadi umat Andalas jangan bilang, ini gereja kami yang megah ini. Tidak, ini gereja kita. Nih, ini gereja yang megah ini, itu kita Katolik. Gereja Katolik itu kita masuk di gereja mana saya, itu gereja saya. Mau di sini ke mau di mana. Kemudian yang terakhir, saya dari tarekat CICM. Mungkin banyak dari sini yang masih dengar familiar itu telinganya dengan CICM. Nih, pastor-pastor CICM. Jadi ini seperti napak tilas. Nah, dulu kami punya para orang tua dulu sudah mulai dengan paroki ini. Nah, sekarang ini CICM generasi yang sekarang mau kembali lagi, bukan mau kerja di sini. Mau kembali lagi untuk berbagi bersama. Jadi itu mungkin sedikit cerita tentang paroki kami, paroki kita di Telo, Santo Paulus Telo dan stasi dan doa supaya stasi kita ini Santo Petrus Rasul Antang ini bisa menjadi paroki dalam waktu yang dekat. Karena susah untuk pelayanan 1 atau 2 pastor dengan wilayah yang begitu besar. Sedikit kelabakan nanti. Seperti sekarang saya sejak kemarin ada di sini. Jadi kalau kita minta pastor tamu, kalau mereka tidak ada jadwal, syukur kepada Tuhan. Tapi kalau mereka sudah punya jadwal sendiri, nah, jadi supaya bisa berdiri ini Avesiar. Terima kasih juga Avesiar. Dan saya secara pribadi juga mau berterima kasih karena Anda sudah menjawab panggilan dari paroki untuk melayani KOR. Nih, saya orang suka KOR, jadi saya mau juga supaya umat itu punya KOR. Dan setiap rukun saya tetap berharap sampai sekarang harus punya KOR. Baru-baru juga kami kami ada lomba KOR waktu 25 tahun paroki kami. Setiap rukun punya KOR dan bagus-bagus mereka. Saya itu berharap supaya mereka datang menyanyi di sini dengan seragamnya, dengan suaranya. Tapi yang datang Avesiar. Mereka tidak ikut lomba itu, tapi mereka datang.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih banyak atas kesediaannya, atas doanya dan atas dukungannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pater Paulus. Sekali lagi mohon bantuan dan uluran tangan kita. Saya yakin kita semua terketuk pintu hati. Silahkan kalau ada yang mau mendonasikan baik pribadi langsung mengontak saja Pastor Paulus. Dan juga di bawah disediakan tawaran-tawaran, diambil saja, tidak apa-apa. Ya, tapi jangan lupa dibayar. Terima kasih untuk kehadiran kita, juga untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah memberkati saudara dengan segala berkat surgawi dan membuat saudara selalu suci murni di hadapan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah misa sudah selesai.